Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masa pandemi Covid-19 ini kita dibawa untuk selalu berada di rumah ya. Untuk kalian tetap selalu jaga kesehatan, cuci tangan setiap hari. Jangan bepergian keluar rumah kalau tidak penting. Kalaupun harus bepergian keluar rumah, harus tetap menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup ya. Sebelumnya saya akan absensi terlebih dahulu ya. Pembelajaran kita pada hari ini adalah pencegahan atau bahaya pergaulan bebas. Di umur kalian yang masih pertumbuhan ini pastinya kalian sedang senang-senangnya bergaul dengan orang banyak, banyak teman lebih baik ya. Tapi mulai saat ini kita harus pintar-pintar mencari teman mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang memberi efek buruk bagi kita. Berteman dengan siapa saja boleh, tapi asalkan kita harus pintar memilih mana teman yang dapat membuat diri kita lebih baik dan mana teman yang dapat membuat buruk diri kita. Ya, saya sudah mengambilkan PPT di sini. Di situ ada 4. Yang pertama ada pengertian pergaulan bebas, yang kedua ada ciri-ciri pergaulan bebas, yang ketiga ada dampak pergaulan bebas, dan yang keempat adalah langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas. Saya akan jelaskan dulu apa itu pengertian pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan Pancasila. Jadi apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ya, pergaulan bebas itu mencakup apa saja? Yang pertama ada pesta terlalu hura-hura atau yang berlebihan. Yang kedua ada penggunaan narkoba. Yang ketiga ada seks bebas. Yang keempat ada penggunaan pakaian tidak senonoh, dan masih banyak yang lainnya. Ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama ada penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, yaitu membelikan, yang pastinya menuju ke arah yang negatif ya, membelikan uangnya untuk hal yang negatif seperti membeli minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Yang kedua adalah upaya mendapatkan harta dengan menghalalkan segala cara. Itu berarti dia menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya atau memenuhi hajatnya menuju hal yang negatif. Yang ketiga adalah perilaku munafik dalam masyarakat. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar, yang pastinya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang negatif. Contohnya seperti bagaimana rasa rokok itu, bagaimana rasa minuman keras itu, dan yang lainnya. Yang kelima adalah rasa ingin mencoba tanpa berpikir tanpa konsekuensi, tanpa memikirkan efek kedepannya seperti apa untuk diri kita baik atau buruknya. Yang keenam ya, terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ketujuh, mudah gelisah dan penurunan karakter. Yang kedelapan, cenderung ingin bebas, tidak mau diatur. Yang kesembilan, banyak mengalami tekanan dan mental emosi. Yang terakhir ya, dan yang terakhir adalah terjebak pesta seks dan narkoba, menjadi kecanduan untuk melakukan pesta seks ataupun pesta narkoba ataupun pesta-pesta yang lain yang berujung ke hal yang negatif. Semoga di sini kita semua tidak ada yang memiliki ciri-ciri di atas, apalagi sampai terjerat dengan narkoba. Jangan sampai ya. Dampak pergaulan bebas. Yang pertama, kecanduan narkoba. Jangan sampai kita
mencoba narkoba, karena itu dapat menyebabkan efek kecanduan. Dan hal negatif yang dari itu adalah kita apabila tidak mempunyai uang atau harta untuk membeli narkoba, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dan membeli narkoba. Seperti kita akan mencuri uang orang lain atau kita merampok uang orang lain untuk membeli narkoba. Yang kedua, terjangkit virus HIV/AIDS. Apabila kita melakukan seks bebas, kita dapat terjangkit virus HIV/AIDS. Yang ketiga, kurang semangat dan menurunnya karakter, bawaannya tuh lemes terus dan tidak semangat. Yang keempat, prestasi menurun, pasti prestasi akan menurun karena kalau kalian tubuh tidak fit, kita tidak akan dapat menerima informasi dari orang lain. Yang kelima adalah kecanduan seks bebas. Seperti yang tadi, dengan seks bebas kita dapat terjangkit HIV/AIDS. Yang keenam adalah menurunnya tingkat kesehatan. Imun tubuh kita akan menjadi rendah dan kita mudah terserang penyakit. Yang ketujuh adalah merenggangnya hubungan keluarga. Dapat membuat hubungan di keluarga kita itu tidak harmonis ya. Dan yang terakhir yang pasti adalah berdosa. Udah besar bukan malah memperbaiki diri, malah melakukan hal yang negatif dan berdosa. Langkah-langkah pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, memperbaiki cara pandang. Sebaiknya orang tua sejak kecil mengajarkan atau mendidik anak untuk bersikap optimis dan realistis. Yang kedua, keseimbangan pola hidup. Kita melakukan pola hidup yang baik dengan disiplin dalam mengelola waktu, emosi, energi, dan pikiran secara baik dan bermanfaat. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Sadari bahwa dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Kita pasti mempunyai cita-cita yang ingin kita capai. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi untuk membatasi diri terhadap kegiatan yang bersifat negatif. Dapat memulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, berpikir masa depan, menyadarkan diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik untuk masa depan. Yang keenam, tanamkan nilai agama, menjalankan kewajiban sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketujuh, perbanyak aktivitas positif. Biasanya pergaulan bebas itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki waktu luang atau memiliki waktu longgar, sehingga mereka mencoba hal-hal yang bersifat negatif, yang mencoba hal yang mereka ingin tahu. Yang ke-8, bergaul dengan orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang baik, pastinya kita akan tertular dengan hal-hal yang baik dilakukan. Dan yang terakhir adalah selalu ingat kepada orang tua kita, bagaimana orang tua kita berjuang membesarkan kita dan memberikan hidup layak untuk kita tanpa mengeluh. Itu dilakukan semua untuk kita, untuk masa depan kita. Dengan selalu mengingat orang tua, tentunya kita akan berusaha untuk menjadi anak yang sukses dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita akan berusaha untuk dapat membahagiakan orang tua kita. Ya, tadi adalah beberapa materi tentang pergaulan bebas. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan terkait tentang materi yang saya sampaikan tadi ya. Ya baik, pembelajaran kita pada hari saya cukupan. Terima kasih untuk waktunya, untuk kita semua. Selalu pintar-pintar dalam memilih teman. Teman yang baik akan menuntun kita ke arah yang lebih baik. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
doa selesai. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.